Tidak semua tempat di bumi diciptakan untuk dihuni. Sebagian hanya ditakdirkan untuk mengingatkan manusia bahwa alam selalu lebih berkuasa. Di tengah Samudra Pasifik, ada sebuah pulau kecil yang memilih hidup tepat di jantung bahaya. Bukan di lereng gunung berapi, bukan di sekitarnya, tapi di dalam kawahnya. Setiap hari, tanah di sini bernafas panas. Uap mengepul dari celah bumi. Dan di atas bekas luka purba itu, manusia tetap menanam, membangun rumah, dan membesarkan anak-anak mereka. Inilah Aogashima, pulau yang nyaris tak terlihat di peta, namun menyimpan salah satu kisah kehidupan paling ekstrim di Jepang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Dalam Peristiwa, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan peristiwa menarik berikutnya. Dari kejauhan, Aogashima hanyalah titik kecil di Laut Filipina. Luasnya sekitar 6 km persegi. Terletak 358 km dari Tokyo dan 68 km dari pulau berpenghuni terdekat Hachijojima. Pulau ini adalah desa dengan populasi paling sedikit di Jepang. Penduduknya hanya sekitar 150 hingga 170 jiwa, hidup dalam puluhan rumah tangga di tempat yang terisolasi dan keras. Menuju Aogashima bukan soal jarak, melainkan soal kesabaran dan keberuntungan. Tidak ada penerbangan langsung. Semua perjalanan harus transit ke Hachijojima, lalu dilanjutkan dengan helikopter kecil berkapasitas 9 orang atau feri Agoshima Maru. Namun, arus Kuroshio yang kuat, angin barat, dan topan musiman sering membuat semua transportasi lumpuh. Di musim dingin, tingkat keberangkatan feri bisa jatuh di bawah 50%. Tak jarang, pulau ini terputus dari dunia luar selama lebih dari seminggu. Aogashima adalah gunung berapi aktif. Letusan terbesarnya terjadi pada tahun 1785, menewaskan hampir setengah penduduk dan memaksa seluruh warga mengungsi. Pulau ini kosong selama hampir 50 tahun. Baru pada 1835, manusia kembali dan membangun kehidupan dari nol. Mereka yang tinggal hari ini sadar sepenuhnya akan risiko. Namun bagi mereka, ini bukan sekedar tempat tinggal, ini adalah kampung halaman. Di distrik Ikenosawa, uap panas terus menyembur dari tanah. Uap ini disebut hingya, berarti perapian. Sebelum listrik masuk tahun 1966, hingya adalah sumber energi utama. Hingga kini, panas bumi dimanfaatkan untuk memasak, mengukus makanan, memanaskan air, sauna geotermal alami. Sayuran, telur, dan umbi-umbian dimasak perlahan oleh panas bumi itu sendiri. Tanah vulkanik yang subur memungkinkan pertanian kecil berkembang di dalam kawah. Sebagian besar pulau tetap hijau dan lebat. Sebagian lainnya menjadi ladang buah dan sayur yang tumbuh subur. Aogashima juga terkenal dengan garam geotermal, minuman keras tradisional shochu. Shochu di sini dibuat dari tanaman liar dan jamur alami. Karena prosesnya tak bisa distandarkan, setiap batch rasanya berbeda. Di seluruh pulau hanya ada satu toko. Fungsinya ganda, sebagai warung, pusat logistik, dan penyewaan mobil. Pasokan sepenuhnya bergantung pada feri. Saat kapal akhirnya tiba, hampir seluruh penduduk turun ke pelabuhan membantu. Di pulau sekecil ini, gotong royong bukan pilihan, melainkan cara bertahan hidup. Air bersih berasal dari air hujan. Lereng gunung menjadi penampung alami yang dialirkan ke fasilitas penyimpanan.
Pemerintah desa rutin mengumumkan cadangan air, mengingatkan warga bahwa setiap tetes sangat berarti. Pulau ini memiliki TK, SD, SMP. Total muridnya hanya sekitar 9 anak. Tidak ada SMA. Anak-anak harus meninggalkan pulau jika ingin melanjutkan pendidikan, dan banyak yang tak pernah kembali. Sesekali keheningan Aogashima pecah oleh festival. Tradisi lama menghadirkan arak-arakan, makan bersama, dan kembang api di langit malam. Pada saat itu, pulau kecil ini terasa hidup, seolah dunia luar mendekat sebentar. Aogashima bukan destinasi wisata massal. Tidak ada kemewahan. Tidak ada janji kenyamanan. Yang ada hanyalah alam yang keras, kesunyian, dan manusia yang memilih bertahan. Di tengah kawah gunung berapi aktif di pulau kecil yang hampir terlupakan dunia, Aogashima berdiri sebagai pengingat bahwa kehidupan bisa tumbuh bahkan di tempat yang seharusnya tak dihuni. Inilah dunia dalam peristiwa. Jika kisah ini memberi perspektif baru, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan. Karena masih banyak cerita dunia yang jarang didengar.